أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Ruqayyah ini nama perempuan. Berarti boleh kita pakai kunyah dengan nama perempuan. Boleh. Ya. Meskipun pada dasarnya kebanyakan orang menggunakan kunyah itu laki-laki. Tapi kalau memang sudah terkenal dengan yang perempuan, labas, tidak mengapa. Bahkan bukan nama orang, baik itu laki-laki ataupun perempuan, nama hewan. Abu Hurairah, ya, bapaknya kucing. Ada lagi kunyahnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Abu Turab, bapaknya tanah. Ya. Jadi boleh memakai kunyah dengan tidak harus nama laki-laki ataupun perempuan. Taib. Kemudian Nabi SAW melanjutkan ad-dinun nasihah. Ya, agama itu adalah nasihat. Ya. Al-Imam Al-Khattabi mengatakan bahwasanya nasihat itu adalah sebuah kata yang dirangkai menjadi kalimat dan menginginkan kebaikan untuk orang yang dinasihati. Itu adalah nasihat. Ya. Ada juga yang mengatakan bahwasanya an-nasihah jami'atun li khair dunya wal akhirah. Ya, maksudnya nasihat adalah untuk kebaikan dunia dan akhirat seseorang. Bal hiya risalatul anbiya ila umamihim. Bahkan setiap nabi yang diberi risalah oleh Allah Jalla wa'ala pasti adalah nasihat. Ya. Kecuali pasti seorang nabi, seorang rasul menasihati umatnya. Kemudian dan nasihat ini artinya luas, sangat luas. Tidak hanya diartikan petuah atau ya arti dari Indonesia, ya. Tapi lebih dari itu. Karena kalau kita memahami bahwasanya nasihat itu adalah petuah atau hanya saran dan lain sebagainya yang kita pahami, kalau kita mendengar nasihat, maka kita tidak akan bisa memahami hadis ini. Rancu jadinya. Karena Nabi SAW katakan ad-dinu nasihat. Agama itu adalah nasihat. Kemudian para sahabat bertanya, untuk siapa ya Rasul SAW? Kemudian Nabi SAW katakan untuk Allah. Nasihat untuk Allah? Kita menasihati Allah? Atau kita menasihati Rasul SAW? Nah, ini kalau kita fahami dengan nasihat, petuah dan lain sebagainya, nggak akan ketemu. Tapi kita bisa artikan bahwasanya, ya, kita melakukan atau menginginkan kebaikan untuk Allah, ya, yang hubungannya itu kebaikan untuk Allah Jalla wa'ala. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum. Dan kata Nabi SAW tentang ad-din, ya, maksud di ad-din di sini adalah din agama. Jadi din ini ada dua makna di dalam bahasa Arab. Yang pertama adalah tentang agama, dan yang kedua adalah al-jaza, pembalasan. Sebagaimana yang ada di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Malik yaumiddin. Pemilik hari pembalasan. Ini kalau artinya adalah al-jaza, pembalasan. Tapi kalau artinya adalah agama, sebagaimana firman Allah, wa raditu lakumul Islam madina. Sungguh Allah Subhanahu wa taala meridhoi agama Islam. Sama-sama din, tapi beda makna, sangat jauh bedanya. Inilah keistimewaan bahasa Arab. Bahasa Arab itu detil, ya, detail.
kamu laki-laki aja berbeda dengan kamu perempuan. Nah, maka kita seharusnya seorang muslim berusaha untuk mendalami bahasa Arab, belajar bahasa Arab. Ya. Ana yakin antum sebenarnya semuanya sudah bisa bahasa Arab. Al-Fatihah bahasa Arab bukan? Bahasa Arab. Antum hafal juz amma nggak? Hafal. Minimal surat-surat pendek. Berapa antum punya kosakata? Banyak. Cuman kurang sungguh-sungguh. Kurang benar-benar belum bisa mengembangkannya. Padahal kalau antum itu mau sungguh-sungguh, mau mengembangkan yang antum hafal dari mufradat yang ada di dalam Al-Quran, itu cukup banyak, sudah bisa. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Ta'allamul Arabiyyah fa innahu juz'un min dinikum." Belajarlah kalian bahasa Arab. Karena sesungguhnya bahasa Arab adalah sebagian dari agama. Kita pengen tahu Islam, tapi kita nggak mau belajar bahasa Arab. Kita pengen ibadah yang benar, tapi kita nggak tahu bahasa Arab. Ala kulli hal, minimal antum jangan malu dengan bahasa Arab. Bangga gitu. Kita bisa bahasa Arab. Kita belajar bahasa Arab. Kadang ada orang yang mau belajar bahasa Arab itu malu-malu. Tapi kalau dengar orang ngomong bahasa Inggris, kayaknya wah banget gitu ya. Keren banget bisa ngomong bahasa Inggris. Tapi kalau ada orang ngomong bahasa Arab, ya Arab lagi gitu. Padahal Nabi kita orang Arab. Quran kita kalamullah, bahasa Arab. Bahkan bahasa nanti di surga nanti bahasa Arab. Masya Allah. Ya. Banyak sekali faedah-faedah tentang bahasa Arab. Kemudian perkataan Nabi SAW, ad-dinun nasihah, itu sebagian ulama mengatakan bahwasanya sama seperti perkataan al-hajju arafah. Kalau kita berangkat haji, kemudian tidak wukuf di Arafah, sah atau enggak? Gak sah hajinya. Arafah itu rukun. Nah, sama seakan-akan ad-dinun nasihah. Agama itu enggak sah atau tidak ada agama kalau tidak ada nasihat. Ya. Sama kayak tadi al-hajju arafah. Haji itu adalah Arafah, rukunnya itu Arafah. Sama kayak agama, rukunnya adalah nasihat. Nggak ada agama kalau tidak ada nasihat. Kemudian Nabi SAW, ya, pertama beliau mengatakan ad-dinu nasihat. Ini adalah bentuk cerdasnya Nabi SAW. Jadi ketika beliau mengajarkan sahabatnya, disebutkan yang global dulu. Yang mujmal, yang global. Agama itu adalah nasihat. Baru para sahabat bertanya, untuk siapa? Baru Nabi SAW menjelaskan secara detail. Untuk Allah. Ya, kemudian untuk kitab-kitab Allah. Kemudian untuk Rasul-Rasul Allah. Ini termasuk tarbiyah Nabi SAW. Bagaimana cara mengajarkan? Antum kalau nanti jadi ustaz, jadi guru, kalau ngajarin jangan dari tafsilnya dulu, jangan dari detil-detilnya dulu. Tapi ajarin dari umumnya dulu, dari globalnya dulu. Ya. Kalau kita di sekolah, klasikal dulu. Ya. Sistemnya bareng-bareng dulu. Baru satu-satu didikte. Kalau antum dikte satu-satu dulu, capek. Nah, ada. Klasikal dulu, baru satu-satu, umum. Ya, seperti itu. Nah, kemudian Nabi SAW melanjutkan, ya, Qulna liman ya Rasulullah, qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa ammatihim. Ya. Nasihat lillah, ya, atau objeknya ini Allah. Ya. Kita menginginkan kebaikan
yang berhubungan kepada Allah Jalla wa'ala. Bukan berarti kita menasihati Allah, ya. Tapi objeknya adalah yang kita inginkan. Misalkan nasihat lillah, ya. Berarti kita menginginkan kebaikan yang berhubungan kepada Allah Jalla wa'ala. Yang pertama, termasuk nasihat lillah adalah ikhlas al-ibadah lahu. Ikhlas di dalam beribadah kepada Allah Jalla wa'ala, ya. Ikhlas ini sangat-sangat penting. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala memasukkan ke dalam neraka bukan orang kafir duluan, bukan orang musyrik duluan, tapi orang Islam duluan yang tidak ikhlas. Yang dia belajar cuman pengen dibilang ulama, yang dia berinfak biar dibilang dia orang dermawan, yang dia berjuang berjihad fisabilillah biar cuman dibilang pahlawan. Itu Allah masukin ke dalam neraka duluan, waliyadzubillah. Maka ikhlas ini penting. Dan ikhlas itu adanya di dalam hati, bukan di lisan. Ana udah sholat ikhlas kok. Ini jadi pertanyaan besar, ini ikhlas apa enggak orang ini? Ikhlas itu amalan di dalam hati kita. Maka semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga hati-hati kita agar kita tetap ikhlas di dalam ibadah kepada Allah Jalla wa'ala. Kemudian nasihat lillah yang berikutnya adalah jangan bermaksiat kepada Allah Jalla wa'ala. Menasihati agar tidak bermaksiat kepada Allah Jalla wa'ala. Kita sudah diberikan begitu banyak nikmat oleh Allah. Dikasih rizki, dikasih hidup, dikasih makan, dikasih ketenangan. Tapi kita bermaksiat kepada Allah. Kalau kita dikasih fulus sama bos kita, kira-kira kita bisa nggak nyakitin bos kita? Seberapa sih paling bos kita ngasih duit? Tapi Allah kasih kita segala-galanya. Allah kasih kita oksigen gratis. Tapi kita masih bermaksiat kepada Allah. Bukan berarti kita tidak boleh salah. Karena manusia pasti salah. Nah. Kemudian poin berikutnya adalah ya, bersaksi di dalam keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala, rububiyahnya Allah. Kita wajib percaya bahwasanya Allah yang menciptakan kita, Allah yang menghidupkan kita, Allah yang memberikan rizki kepada kita, Allah yang memberikan hidayah. Kemudian bersaksi juga di dalam uluhiyahnya Allah Jalla wa'ala, ya, di dalam ibadah kepada Allah, salat kita, zakat kita, ya, umrah, haji dan lain sebagainya hanya untuk Allah Jalla wa'ala. Dan berikutnya adalah asma wa sifat, ya. Kita harus menetapkan nama-nama Allah yang baik, menetapkan nama-nama Allah yang sempurna, yang layak untuk Allah. Dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi yang terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang didakwahkan adalah tauhid. Karena tauhid ini adalah yang sangat-sangat terpenting. Tidak ada seorang nabi yang mendakwahkan kaumnya kecuali dia pasti akan mendakwahkan tauhid. Karena tauhid adalah haknya Allah Jalla wa'ala. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Mu'ad, atadri ma haqqullahi 'alal ibad?" Wahai Mu'ad ibn Jabal, tahukah engkau hak Allah terhadap seorang hamba? Jadi Allah itu punya hak kepada kita. Wa haqqul ibadi 'ala Allah, dan hak seorang hamba terhadap Allah Jalla wa'ala. Kita juga punya hak kepada Allah. Allah punya kewajiban kepada kita. Kemudian Nabi SAW melanjutkan, haqqullahi 'alal ibad ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah terhadap seorang hamba adalah bahwa seorang hamba harus menyembah Allah dan menjauhkan dirinya dari kesyirikan. Ini haknya Allah. Berarti ini adalah kewajiban seorang hamba, beribadah kepada Allah dan menjauhkan diri kita dari kesyirikan.
Wa haqqul ibadi 'ala Allah alla yu'adzib man la yusyriku bihi syai'an. Dan hak seorang hamba terhadap Allah Jalla wa Ala, Allah tidak akan pernah mengazab siapa orang yang di dunia ini tidak pernah berbuat kesyirikan sekecil apapun. Hak kita. Kalau kita di dunia ini tidak pernah berbuat syirik, kita pasti masuk ke dalam surganya Allah Jalla wa Ala. Ya. Maka ini adalah sesuatu yang penting untuk nasihat lillahi Jalla wa Ala. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum. Kemudian an-nasihah li kitabih, ya. Nasihat atau menginginkan kebaikan untuk kitab-kitab Allah Jalla wa Ala. Yang pertama adalah adzabbu anhu, membela Al-Qur'an. Ya. Bi ayyadhubbal insan anhu tahrif al-mubtilin. Ya. Membela kalau ada orang-orang yang menyelewengkan atau apa kita bilang ya, memutarbalikkan arti dari yang diinginkan oleh Allah Jalla wa'ala. Kita harus bela dan menjelaskan bahwasanya ini adalah salah, menjelaskan bahwasanya ini adalah keliru. Itu adalah termasuk nasihat li kitabih. Karena Quran akan menjadi hujjah atau menjadi pembela kita atau menjadi musuh kita di akhirat nanti. Kalau kita bela Al-Quran, kita baca Al-Quran, kita tadabbur Al-Quran, kita benar-benar mengamalkan Al-Quran, insya Allah akan menjadi pembela kita nanti di akhirat. Tapi kalau kita tidak pernah membacanya, kalau kita tidak pernah mentadabburinya, bahkan tidak pernah mengamalkannya, bisa jadi musuh kita, waliyadzubillah. Kemudian poin berikutnya adalah percaya dengan kabar-kabarnya, ya, dan tidak boleh ada keraguan sedikit pun. Jadi kita benar-benar yakin bahwasanya yang ada di dalam Al-Quran benar-benar kabar yang valid, ya, yang sahih, tidak boleh ragu, harus benar-benar yakin. Kemudian poin berikutnya adalah imtithal awamiruh, ya, melaksanakan atau mengerjakan apa-apa yang diperintahkan oleh Al-Quran dan menjauhkan apa-apa yang dilarang oleh Al-Quran. Kemudian poin berikutnya adalah mengimani bahwasanya semua yang terkandung di dalam Al-Quran adalah hukum-hukum yang terbaik, adalah hukum-hukum yang terbaik. Wa annahu la hukma ahsanu min ahkamil Qur'anil Karim. Dan kita tidak boleh berpendapat bahwasanya ada hukum yang lebih baik dari Al-Quran. Kita wajib percaya bahwasanya Quran itu adalah hukum yang terbaik. Ya. Sekarang ada orang bilang Al-Quran itu udah enggak lah, udah zaman jadul itu. Sekarang zaman yang modern, ya, udah nggak update. Ya. Negara ya negara, agama ya agama. Jangan agama dibawa ke negara, gitu ya. Ini orang belum pernah belajar sejarah. Nabi Muhammad SAW ketika di Mekah, beliau berdakwah, mendakwahkan Islam. Tapi beliau tidak bisa untuk menerapkannya, ya. Akhirnya beliau pindah ke Madinah, mencari tempat yang aman untuk menerapkan agamanya. Jadi negara itu ada dan diatur oleh agama. Agama yang mengatur negara, bukan negara ya negara, agama ya agama. Seakan-akan mau dipisahkan antara negara dengan agama. Padahal sebaliknya, negara itu bisa berdiri, bisa makmur jika diterapkan agama. Tentu agama yang diridhoi oleh Allah Jalla wa'ala. Maka salah besar
ketika ada orang mengatakan bahwasanya hukum di Al-Quran sudah tidak berlaku, ya, zaman sekarang, zaman modern, bahkan ini bisa membawa kepada kekufuran. Kalau dia benar-benar meyakini bahwasanya Al-Quran ini adalah ketinggalan zaman, ya. Meyakini bahwasanya Al-Quran ini hukumnya tidak relevan lagi, bahaya ini, ya. Kemudian poin berikutnya adalah mengimani bahwasanya Al-Quran ini adalah kalamullah azza wa jal, hurufuhu wa maknahu. Ya, kita harus percaya bahwasanya Al-Quran ini adalah kalamnya Allah, kalam hakikah, ya. Ada yang Jahmiyah itu mengatakan kalam nafsi. Kalam nafsi itu omongan dalam hati. Jadi Al-Quran itu bukan kalamullah, bukan kalam hakiki, tapi kalam nafsi. Ini salah. Yang benar adalah kalamullah al-hakiki. Jadi benar-benar Allah itu berbicara. Jadi benar-benar yang Quran ini adalah kalamullah, bukan kalam nafsi. Huruf-hurufnya, maknanya itu dari Allah Jalla wa'ala, ya. Kalau kita kebayang nggak kalau misalkan Quran ini bukan dari Allah, pasti banyak banget perselisihan. Hukum-hukum yang dibuat di dunia, ada hukum A, tahu-tahu dia bikin lagi hukum B, hukum C. Suatu saat akan ada rasa tabrakan di situ. Itu karena manusia yang buat. Tapi kalau Allah yang buat, sebagaimana firman Allah, afala yatadabbaruna al-Qur'an, apakah kalian tidak berusaha untuk mentadabburi Al-Quran? Walau kana min indi ghairillah, kalau seandainya Al-Quran itu bukan dari Allah, lawajadu fihi ikhtilafan katsira, pasti kalian akan mendapatkan, ya, kontradiksi yang sangat banyak di dalam Al-Quran. Tapi realitanya enggak, gitu ya. Tidak ada kontradiksi di dalam Al-Quran maupun hadis. Ya, karena memang yang buat adalah Al-Khaliq, Allah Jalla wa'ala. Kemudian ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum, nasihah li Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang pertama adalah tentu al-mutaba'ah, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa alla tattabi' ghairahu, dan jangan mengikuti selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sesungguhnya di dalam Rasul sallallahu alaihi wasallam itu ada suri tauladan yang baik. Ini yang mengatakan Allah. Terus kita mau ngikutin siapa lagi? Kalau Allah sudah bilang bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah panutan yang terbaik, apakah ada orang yang lebih baik dari Nabi Muhammad SAW? Tentu tidak jawabannya. Ya. Maka kita wajib untuk mengikuti sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian poin berikutnya adalah beriman bahwasanya Rasul SAW haqqo, benar. Lam yakdzib wa lam yukdzab. Ya, dia tidak berbohong dan tidak boleh didustakan. Ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Nabi SAW adalah benar. Ya. Ma yantiqu illa wahyu yuha. Bahwasanya Nabi SAW ketika dia berbicara tidak sembarangan. Itu semua ada wahyu dari Allah Jalla wa'ala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan kita juga wajib percaya bahwasanya Nabi SAW adalah khatimul anbiya'i wal mursalin. Ya, penutup para nabi dan para rasul. Dan di antaranya juga kita wajib beriman kepada Nabi SAW, atau beriman kepada kabar-kabar, ya, atau berita-berita yang dibawa Nabi SAW
baik itu cerita yang telah lampau ataupun cerita yang akan datang, tentang hari kiamat, tentang azab kubur, tentang nikmat kubur, telaganya Nabi SAW, sirat, kemudian timbangan nanti surga dan neraka. Kita wajib percaya semua yang dikabarkan oleh Nabi SAW. Dan poin berikutnya adalah membela syariat Nabi SAW adalah termasuk nasihat li Rasulih SAW. Membela syariat Nabi SAW, termasuk kita lagi belajar, lagi talabul ilm. Ini termasuk membela syariat Nabi. Kita mempelajari apa yang diajarkan Nabi, apa yang diperintahkan oleh Allah, kemudian kita amalkan, kemudian kita dakwahkan, dan kita bersabar di dalam berdakwah. Ini termasuk membela syariat. Dan termasuk membela syariat adalah bangga dengan sunnah, bangga dengan yang diajarkan oleh Nabi SAW, meskipun kita asing. Jenggot, kemudian jilbab, cadar. Mungkin orang melihatnya asing gitu, tapi inilah yang diajarkan oleh Nabi SAW. Ada orang katakan itu bukan ajaran Islam, tapi itu budaya Arab. Allah, ini bukan budaya Arab, ini adalah ajaran Islam. Bahwasanya Nabi SAW mengajarkan ini, bukan budaya Arab. Maka berbahagialah bagi orang-orang yang sudah berpegang teguh dengan sunnah, dan tentu bersyukur dan berdoa kepada Allah Jalla wa'ala agar Allah kokohkan hingga Allah Subhanahu wa ta'ala mencabut nyawa kita. Kemudian di antara nasihat li Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah mengimani apa yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam itu seperti yang ada di dalam Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an dan As-Sunnah itu tidak bisa dipisahkan. Ya, tidak bisa dipisahkan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, may yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Siapa orang yang taat kepada Rasul, maka dia sama saja taat kepada Allah Jalla wa'ala. Maka jangan pernah remehkan sunnah. Sunnah ini, antum di salat rawatib belum? Sunnah ini. Antum tadi malam qiyamul lail enggak? Sunnah ini. Antum hari Senin puasa enggak? Sunnah ini. Jangan remehkan sunnah. Kita wajib percaya bahwasanya apa yang datang dari Nabi SAW sama dengan Al-Quran. Kedudukannya itu sama. Al-Quran was sunnah, dan sunnah. Bukan thumma, bukan kemudian, bukan Al-Quran kemudian sunnah. Tapi Al-Quran dan sunnah berjejeran, berdampingan. Tidak bisa ditinggalkan antara satu dengan yang lainnya. Kemudian yang tadi adalah poin sebelumnya adalah membela syariat Nabi. Yang poin ini adalah membela Nabi SAW. Ketika hidup tentunya membela dengan fisik kita, dengan jasad kita, sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum wa ardhah. Kita lihat di perang Badar, kita lihat di perang Uhud. Masya Allah, sahabat semuanya berjuang, rela mati untuk Nabi Muhammad SAW. Ada Umar, ada Talha, ada Abdullah bin Jahsh, habis itu ada Sa'ad bin Abi Waqqas. Banyak sekali sahabat-sahabat radhiyallahu taala anhum arda. Mereka berjuang, rela fisiknya, bahkan ketika Nabi Muhammad SAW itu diserbu
oleh kaum kufar Quraisy, mereka mengelilingi Nabi SAW. Ya. Berebut untuk melindungi Nabi. Masya Allah. Ya. Coba kalau nanti antum bisa baca kisah perang Uhud, itu Masya Allah perjuangan para sahabat radhiyallahu ta'ala. Ya. Lalu bagaimana kalau misalkan kita tidak mendapatkan Nabi SAW hidup? Bagaimana cara membelanya? Ya. Di sini Syekh menyebutkan wa in kana mayyitan ya fanusratu sunnatuhu sallallahu alaihi wasallam. Maka kita kalau tidak mendapati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan hidup, maka berarti kita menolong atau membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan menghidupkan sunnah-sunnahnya, dengan menghidupkan ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahibati fillah, kemudian nasihat yang berikutnya adalah li'aimmatil muslimin, untuk imam, ya, untuk pemimpin kaum muslimin. Imam ini adalah artinya qudwah atau contoh, ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillah." Sungguh di dalam Nabi Ibrahim adalah imam yang dapat dijadikan teladan, ya, yang begitu taat kepada Allah Jalla wa'ala. Jadi imam itu sebenarnya bukan hanya sekedar pemimpin, tapi dia adalah qudwah, tauladan. Di sebuah perusahaan misalkan, ada seorang bos, manajer. Setiap hari koar-koar, antum jangan telat, datang jam sekian, tapi bosnya datangnya telat terus. Kira-kira itu stafnya, karyawannya datangnya makin telat apa makin rajin? Yang ada ya bosnya aja datangnya telat, ya santai aja gitu. Enggak, imam itu qudwah. Imam atau pemimpin itu adalah tauladan kita. Dan di sini Syekh menyebutkan imam kaum muslimin itu ada dua bagian. Yang pertama adalah al-ulama, ya, ar-rabbani. Kemudian yang kedua adalah pemimpin yang melaksanakan syariat Allah. Ya, maksudnya adalah pemimpin kita, presiden kita, itu adalah pemimpin kita, imam kita. Tapi imam yang hakiki adalah ulama. Kenapa? Karena dia yang benar-benar langsung bertemu kepada masyarakat awam, ya. Dan bahkan dia langsung bertemu kepada para pemimpin. Jadi yang menasihati, yang mengingatkan untuk taat kepada Allah, untuk kembali kepada ajaran yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, itu adalah ulama ar-rabbaniyun wa hum ulul amri haqiqah, ya. Kemudian nasihat, ya, kita bagi dua. Yang pertama adalah nasihat lil ulama, ya, dan yang kedua nanti akan ada nasihat lil umara, ya, untuk pemimpin. Yang pertama adalah untuk ulama. Jadi pemimpin itu dibagi dua. Pemimpin yang maksudnya di sini ada al ulama ar-rabbani, dan yang kedua adalah pemimpin yang memegang kendali hukum, ya, atau yang melaksanakan syariat. Yang nasihat lil ulama pertama adalah mahabbatuhum, mencintai mereka. Jangan dibenci kalau ada ustaz, kalau ada ulama, ada masyayikh, jangan dibenci. Cintai mereka. Ya. Kemudian bantu mereka di dalam menjelaskan kebenaran. Bisa dengan menyebarkan tulisan-tulisannya, bisa menyebarkan dengan yang sekarang media dan lain sebagainya. Karya-karya ilmiahnya, tulisan-tulisannya, itu termasuk membantu mereka. Termasuk nasihat lil ulama. Ya. Kemudian kita juga harus membela kehormatan para ulama. Azan. Tafadhal.
naktafi atau nakif thumma nastamir? Kita cukupkan atau kita azan terus kita lanjutkan? Oke. Baik. Ya, kita lanjutkan. Masih di An-Nasihah lil Ulama. Poin berikutnya adalah kalau kita melihat ada seorang ulama ya, atau ustaz atau syekh atau guru dan lain sebagainya berbuat salah, maka jangan diam. Jangan antum katakan dia lebih tahu daripada saya. Jangan. Antum ingatkan. Tapi tentu dengan adab, tentu dengan cara-cara yang diajarkan, dengan ihtiram, dengan cara menghormatinya. Ya. Jangan di depan umum dan lain sebagainya. Kemudian poin berikutnya ya, masih nasihat lil ulama, antadullahu ala khairi ma yakunu fihi da'watin nas. Ya. Langsung ke contoh saja, misalkan ada seorang ustaz ya. Dia kalau berdakwah Masya Allah, suatu saat dia berdakwah di sebuah masyarakat, dan masyarakat ini mungkin dia belum paham atau masih awam atau masih sensitif lah kalau bahas yang berbau hal-hal yang menyinggung ibadah-ibadah atau kebiasaan-kebiasaan yang biasa dilakukan. Maka antum ingatkan, jangan antum biarkan. Kalau antum nggak ingatkan, kadang ada orang yang seperti ini, anak nggak mau ngomong sama ustadznya, nanti seakan-akan anak melarang untuk menyebarkan ilmu, melarang untuk menyebarkan dakwah sunnah. Anak nggak mau lah. Padahal realitanya antum itu menyelamatkan ilmu. Kalau misalkan ustadz ini berkompeten ngomong di depan masyarakat awam, tahu-tahu masyarakat awam tersindir ya, tersinggung misalkan, terus habis itu besoknya nggak dipakai lagi, nggak diundang lagi, ini kan sama dengan tidak menjaga ilmu. Tapi kalau misalkan kita ingatkan, ya, tolong jangan bahas ini dulu, tolong yang ini nanti dulu, maka antum menjaga ilmu. Karena dalam berdakwah ada cara-caranya juga. Berdakwah sama orang muslim yang bermaksiat ada caranya. Berdakwah sama orang muslim yang menentang ada juga caranya. Semua dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Bukan berarti kita kitmanul ilm, bukan berarti kita menyembunyikan ilmu, bukan. Tapi cuman diubah aja jalannya. Padahal tujuannya sama, untuk mendakwahkan, untuk menjelaskan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi kalau memang antum melihat ada hal yang perlu atau yang urgen, lebih baik disampaikan ini daripada disampaikan yang itu, ya, itu sebenarnya antum menjaga ilmu. Karena orang kalau sudah benci duluan sama ustadznya, benci duluan sama syekhnya, udah nggak mau datang. Jangan kan datang, ngelihat mukanya aja udah males gitu. Tapi kalau udah senang, ya, oh ustadz ini masya Allah gitu, aman, ya. Antum menjaga ilmu biar ilmu itu terus tersampaikan. Nah,
Kemudian nasihat lil umara, nasihat untuk kepada para pemimpin. Yang pertama adalah kita mempercayai atau meyakini kepemimpinannya. Kita wajib percaya dengan kepemimpinannya, karena umat Islam ini tidak bisa lepas dari pemimpin. Bahkan Nabi SAW ya, di dalam syariatnya, ketika ada orang safar, 3 orang safar, harus ada pemimpinnya 1. Ini safar loh, perjalanan safar. Bagaimana dengan negara? Jelas lebih banyak maslahatnya. Pasti harus ada pemimpin. Yang safar mungkin dari sini ke Solo naik bis cuma sehari, harus ada pemimpinnya. Bagaimana dengan negara yang dipimpin bertahun-tahun, masyarakatnya banyak? Kalau tidak dipimpin ya berantakan birokrasinya dan lain sebagainya. Kemudian di antara bentuk nasihat lil umara adalah menyebarkan kebaikan-kebaikannya kepada masyarakat. Yang disebarkan itu kebaikannya. Sekarang kebalikannya. Yang kebaikannya diumpetin, yang keburukannya ditonjolin. Yang keburukannya di follow up terus. Sedangkan kebaikan-kebaikannya diumpetin. Ya ini zalim namanya. Nggak boleh. Bahkan kita harusnya menyebarkan kebaikan-kebaikan biar masyarakat itu senang, biar masyarakat itu cinta. Kalau sudah cinta, udah senang, gampang ngurusnya. Pemimpinnya tinggal bilang A, ikut A. Pemimpinnya bilang B, ikut B. Tapi kalau udah nggak senang duluan, mau bilang A, ngapain ngerjain A? Yang B aja gampang, ngapain A? Gitu. Selagi di dalam ketaatan itu tidak bermaksiat kepada Allah Jalla wa'ala. Ya. Kemudian menutupi aib-aibnya sebisa mungkin. Ya. Karena kalau kita sebarkan aib-aibnya akan menumbuhkan dendam, menumbuhkan kebencian, ya, geram rasanya. Tapi bukan berarti kita menutupi aib adalah diam, tidak menasihati. Ini juga salah. Jadi kita menutupi aibnya, akan tetapi kita menasihatinya. Tentu dengan cara-cara yang diajarkan oleh Nabi SAW. Dengan cara 4 mata, atau orang yang memiliki wasithah, memiliki jalur langsung ke pemimpin. Ya. Kemudian poin berikutnya adalah adamul khuruj alaihim, tidak boleh keluar dari pemimpin. Ya. Khuruj maksudnya adalah tidak mentaati apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya. Kecuali benar-benar ada kekufuran yang nyata, maka kita boleh keluar dari kepemimpinan. Dan tentu kalau ada maslahat yang besar. Kalau ada maslahat yang besar. Ya. Kemudian yang terakhir adalah perkataan Nabi SAW, wa ammatihim, ya, nasihat untuk masyarakat yang awam. Ya, maka kita dengan cara mencintainya, ya, dengan cara basyasyatul wajh, dengan senyuman, dengan muka yang ceria. Jangan antum baru ngaji sekali, ada orang nggak sholat, mukanya cemberut di depan orang itu. Ini orang kenapa? Ya, dengan muka yang ceria, senyum. Ya. Kemudian sampaikan salam, ya, kemudian dinasehati, ya, dibantu. Membantu itu dari perkataan kita bisa, dari perbuatan kita juga bisa, menutup aibnya, ya, memberikan pinjaman dan lain sebagainya. Dan tentu cara kita memberikan pesan kepada orang awam itu jelas berbeda kepada
daripada orang yang sudah memiliki ilmu. Maka kita perlu berhati-hati di dalam memberikan nasihat. Ya. Taib, hadza wallahu taala a'lam. Semoga yang sedikit ini bisa memberikan faedah buat kita dan kita dimudahkan oleh Allah Jalla wa Ala untuk mengamalkan apa yang sudah kita pelajari. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.